I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nirmala Sari dengan NIM 220405501032 dari kelas C angkatan 2022. Nah, tugas ini diberikan oleh Ibu Wiserti Aristuti Saleh SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Bina Bicara. Nah, teman-teman, tugas ini sebenarnya tugas per kelompok, di mana saya anggota dari kelompok 6 yang membahas tentang anak tremor atau attitude speech. Sebenarnya apa sih anak tremor ini? Anak tremor adalah kondisi di mana tubuh mengalami kontraksi otot ritmis tanpa sengaja atau tidak terkendali, sehingga menyebabkan timbulnya gerakan atau gemetaran di satu atau lebih bagian tubuh. Kondisi ini kerap menyerang tangan, namun juga bisa terjadi pada kepala, badan, lengan, kaki, bahkan suara yang menjadi bergetar tanpa terkendali. Kalau attitude speech, sebenarnya apa sih ini attitude speech? Attitude speech juga dikenal sebagai disatria, adalah jenis gangguan bicara yang ditandai dengan kesulitan berbicara karena masalah pada kontrol dan koordinasi otot. Kesulitan ini berasal dari kondisi neurologis yang mendasari seperti cerebral palsy atau gangguan gerakan lainnya. Penderita attitude seringkali menunjukkan gerakan wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan yang lambat, tersentak-sentak dan tidak sengaja, sehingga sulit menghasilkan ucapan yang jelas dan dapat dipahami. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam artikulasi, pengucapan, kualitas suara, dan kejelasan bicara secara keseluruhan. Masalah-masalah ini dapat sangat mempengaruhi komunikasi dan interaksi antar pribadi. Setelah kami mendapatkan tentang materi ini, maka kami mencari informasi tentang anak yang mengalami tremor atau attitude speech. Kelompok saya sedikit mengalami kendala di mana kami susah menemukan anak yang mempunyai karakteristik seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian setelah beberapa hari kami mencari informasi dan kami langsung mendapatkan informasi dari salah satu kakak dari teman kelompok kami. Beliau itu bekerja di salah satu tempat kursus Sempo yang bernama Sepuasip Makassar. Nah, setelah kami mendapatkan informasi tersebut, keesokan harinya kami bergegas langsung melaksanakan observasi. Dan langkah pertamanya itu kita mengidentifikasi dulu. Nah, setelah kami mengobservasi, langkah pertamanya yang kami lakukan adalah mengidentifikasi, di mana kami mengidentifikasi salah satu anak kursus di sana yang berinisial R. Setelah kemudian kami mengidentifikasi yang pertama perkembangan motoriknya. Perkembangan motoriknya ini adanya ketidakmampuan yang berkaitan dengan fungsi motorik kasar, mulai bangun, duduk, jongkok, berdiri, jalan, berlari, naik turun tangga dalam satu topangan. Dan ini R ini mengalami hambatan di mana dia jika berjalan itu tidak seimbang. Kemudian untuk adanya ketidakmampuan dengan berkaitan dengan motorik halus, ya, dia mengalami hambatan di motorik halus seperti tidak bisa mengontrol air liurnya. Kemudian adanya ketidakmampuan berkaitan dengan motorik kasar. Anak ini tangannya tidak mampu bergerak seperti anak pada umumnya. Jadi ketika dia melakukan pembelajaran sempoa, sedikit mengalami kesulitan pada tangannya. Seperti itu. Kemudian untuk perkembangan komunikasi dan bahasanya. Nah, di sini R ini tidak mampu dalam mengeluarkan kata yang sulit dipahami, jadi tidak jelas apa yang R katakan. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya ini tidak ada, dan untuk personal sosialnya ini adanya kesulitan yang berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dengan teman, guru, dan di lingkungan sekolahnya. Jadi ketika dia bertemu dengan orang baru itu mengalami sedikit kesulitan seperti itu. Dan kemudian untuk perilakunya, kesulitan mempertahankan perhatian disertai dengan munculnya perilaku yang berlebihan. Kemudian untuk kemampuan akademik, nah,
untuk kesulitan dalam membaca dan memahami isi bacaan itu tidak ada sama sekali hambatan dalam intelektualnya, hanya saja dalam berbahasa, dalam motoriknya yang mengalami hambatan. Kemudian untuk sensorisnya ini sangat bagus, tidak ada hambatan dalam penglihatannya maupun pendengarannya. Setelah itu setelah hari pertama kami melakukan identifikasi, kemudian kami melakukan asesmen, di mana asesmen kami ini lakukan pada hari selanjutnya. Dan untuk mengasesmen ada gejala-gejala yang kami atau karakteristik yang kami amati. Yang pertama, gerakan yang tidak terkontrol dan berulang-ulang. Nah, gerakan ini subjek ini mengalami hal tersebut, seperti gerakan sering kepalanya bergerak sendiri atau tidak terkontrol. Kemudian getaran pada tubuh bagian tertentu seperti tangan dan kepala. Ia mengalami hal tersebut. Kemudian kesulitan dalam mengontrol gerakan kecil, seperti ketika menghitung sempoa, tangannya susah terkontrol, jadi dia mengalami di kesulitan tersebut. Kemudian tidak bisa mengontrol keseimbangannya pada saat jalan. Nah, R ini pada saat jalan itu tidak bisa seimbang, jadi jalannya itu tidak seperti anak pada umumnya. Kemudian gerakan yang tidak terkontrol dan lambat. R ini mengalami hal tersebut. Kemudian kesulitan dalam menggerakkan bibir, rahang, lidah, dan otot atau otot-otot wajah. R ini tidak ada kesulitan dalam hal ini, tapi dia hanya terkendala saja dalam kejelasan kata yang ucap. Jadi kata yang dia ucapkan itu tidak jelas. Kemudian kesulitan dalam berbicara, seperti berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. R mengalami hal tersebut, seperti intonasi dan nadanya itu tidak seperti anak pada umumnya ketika berbicara. Selanjutnya gangguan gerak sikap anak, bentuk tubuh itu tidak ada. Seperti itu asesmen yang kami bawa pada saat kami mengobservasi. Nah, teman-teman, setelah penjelasan terkait subjek yang kami asesmen, selanjutnya setelah kami mengidentifikasi dan mengasesmen anak tersebut, subjek tersebut, kami mendapatkan 3 program bina bicara yang menurut kami tepat untuk yang diberikan nantinya. Yang pertama itu ada latihan otot-otot bicara. Latihan otot-otot bicara ini merupakan bagian penting dari program bina bicara atau terapi bicara. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kontrol otot-otot yang terlibat dalam pembentukan suara dan artikulasi. Nah, ada beberapa contoh latihan otot-otot yang bicara yang dapat dilakukan, meliputi latihan pernapasan, latihan menggerakkan lidah, bibir, rahan, serta latihan menguatkan otot-otot wajah. Latihan untuk otot-otot velum juga dapat disesuaikan dengan usia dan kesulitan yang dimiliki anak, seperti meniup, bersuil, bermain harmonika, dan bermain yang lainnya. Dan kemudian selain itu, terapi bicara juga dapat mencakup latihan bicara untuk meningkatkan kejelasan kata-kata dan memproduksi suara dan meningkatkan artikulasi di mulut. Latihan otot-otot pada anak tremor atau anak attitude speech ini dapat membantu meningkatkan kontrol otot dan kemampuan berbicara. Berikut adalah beberapa latihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, latihan pernapasan. Nah, di latihan pernapasan ini dalam dan lambat dapat membantu anak mengendalikan otot-otot pernapasan yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata-kata yang jelas. Seperti yang tadi saya katakan, dari hasil asesmen dia sering mengucapkan kata-kata yang kurang jelas. Nah, latihan pernapasan ini sangat penting digunakan. Kemudian latihan lidah. Latihan lidah ini menggunakan es batu untuk merangsang otot-otot lidah, dapat membantu memperkuat otot-otot tersebut. Misalnya anak dapat mencoba menggerakkan es batu di sekitar mulutnya atau mengunyah es batu yang lebih besar.
Kemudian latihan bibir. Nah, latihan ini dengan mengucapkan huruf-huruf atau suara-suara tertentu secara berulang-ulang dapat membantu memperkuat dan mengontrol otot-otot bibir. Anak dapat mengucapkan B, P, dan M dengan jelas dan berkali. Kemudian latihan menggigit. Nah, latihan menggigit ini menggigit mainan kunyah atau benda-benda lain yang dapat membantu memperkuat otot-otot rahang dan melatih kontrol rahang anak. Kemudian latihan lidah dan pipi. Latihan lidah dan pipi ini anak dapat mencoba menghadap cermin dan menggerakkan lidahnya dari sudut mulut ke sudut lainnya. Kemudian ada yang kedua ini pelatihan pernapasan. Nah, teman-teman, pada pelatihan pernapasan ini merupakan bagian penting dari program Bina Bicara, di mana pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pernapasan yang baik, yang diperlukan untuk menghasilkan suara yang jelas dan lancar. Dalam konteks terapi bicara, pelatihan pernapasan untuk bicara dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti latihan mengontrol, tiupan menjadi panjang dan lembut, serta penggunaan media misalnya mini butiran dari styrofoam dalam botol seperti kayak mainan balon. Dan selain itu pelatihan pernapasan juga dapat mencakup latihan pernapasan menggunakan balon tenis meja dan latihan mengendalikan pernapasan untuk menghasilkan suara yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan intonasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa intonasinya juga tidak tepat seperti pada saat anak-anak pada umumnya itu berbicara. Jadi R ini mengalami juga hambatan dalam intonasinya. Nah, kami memberikan pelatihan intonasi. Intonasi ini adalah naik turun atau tinggi rendahnya nada dalam pelafalan kalimat. Intonasi lazim dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Angka 1 melambangkan titik nada paling rendah, sedangkan 4 melambangkan titik nada paling tinggi. Penggunaan intonasi menandakan suasana hati penunturnya. Dalam keadaan marah, seseorang sering menyatakan seseorang dengan intonasi menaik atau meninggi. Sedangkan sedih cenderung berintonasi menurun. Intonasi juga dapat menandakan ciri-ciri sebuah kalimat. Kalimat yang diucapkan dengan intonasi akhir menurun biasanya bersifat pernyataan, sedangkan yang di akhir dengan intonasi menarik umumnya itu berupa kalimat tanya. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pelatihan intonasi pada anak tremor atau attitude speech. Yang pertama, pemantapan dasar intonasi. Anak akan dilatih untuk mempelajari dasar-dasar intonasi melalui pemberian contoh-contoh atau penggunaan perangkat audio visual yang dapat menunjukkan pola intonasi yang tepat dalam berbicara. Jadi menggunakan audio visual. Dan yang kedua, pelatihan pelafalan. Anak akan dilatih untuk mempraktikkan pelafalan kata-kata atau kalimat-kalimat yang melibatkan intonasi yang teratur dan jelas. Ini dapat melibatkan pengeluangan kata-kata kalimat dengan mengikuti intonasi yang ditentukan. Kemudian trik teknis. Nah, ini anak dapat diajarkan trik teknis untuk membantu mengurangi tremor atau gerakan yang tidak terduga saat berbicara. Misalnya, anak dapat belajar untuk menggunakan tekanan lebih dengan lidah, gigi, atau bibir saat berbicara untuk membantu dalam pengendalian suara dan intonasi. Sekian mungkin itu program Bina Bicara yang saya dapat simpulkan. Terkait hasil asesmen dan program Bina Bicara yang dapat kami simpulkan, kegiatan identifikasi dan asesmen seperti ini harus tetap dilakukan supaya kita sebagai calon pendidik nantinya akan anak berkebutuhan khusus bisa mengenali karakter anak dan bisa mengetahui apa yang anak inginkan. Jangan sampai anak ini butuh A dan kita kasihnya B seperti itu. Makanya butuh identifikasi dan asesmen. Selain itu juga kita bisa mengetahui gangguan atau hambatan yang dialami anak yang menyebabkan proses pembelajarannya selalu terhambat. Baik, itulah tadi pemaparan hasil dari identifikasi sampai program Bina Bicara. Sekian, saya Nirmala Sari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.